Pada ajang pesta demokrasi pemilu 2024, Rumah Sakit Jiwa siap menampung para caleg yang membutuhkan pelayanan kesehatan jiwa. Salah satunya adalah Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Hirjan, Grogol, Jakarta Barat. Berkaca dari pemilu sebelumnya, sebagian mantan caleg yang mengakses layanan kesehatan jiwa di rumah sakit ini memilih kelas VVIP. Sebenarnya kita tidak mengkhususkan, tetapi kita memang menyiapkan layanan yang bisa diakses oleh caleg itu. Misalkan calegnya mau yang super ekspres, misalkan kita ada VVIP yang dimana beliau dilayani seperti raja ya, dari pengambilan lab juga di tempat, bayar juga di tempat, kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi kita menyiapkannya bukan hanya untuk caleg sebenarnya ya, tapi kalau caleg datang kita bisa kita bisa melayani, dan itu kita jamin privasinya di sini. Seperti itu. Pihak rumah sakit menawarkan opsi rawat jalan maupun rawat inap sesuai tingkat sakit yang dialami pasien. Berkaca dari pemilu 2019, RSJ Suharto Hirjan pun kini menyediakan fasilitas konsultasi secara daring. Misalkan kita ada yang namanya telemedicine, di mana bisa mengakses layanan tersebut untuk konsul ke psikiater atau telekonsul untuk konsul ke psikolog melalui online, jadi tidak perlu ke sini, seperti itu. Atau kalau misalkan sudah mengalami gangguan jiwa yang cukup mengganggu dan berat dan memerlukan terapi pelayanan, itu bisa menghubungi home visit kami atau bisa langsung datang ke sini langsung juga bisa. Di sini kita juga ada layanan eksekutif. Pada pemilu sebelumnya, RSJ ini pernah menangani caleg yang gagal lolos. Salah satu faktor penyebab mereka terkena gangguan jiwa adalah tingginya ekspektasi para caleg dalam ajang pemilihan tersebut. Jadi sebenarnya kalau secara umum sih gangguan jiwa itu faktornya adalah biopsikososial, kultural, bahkan sekarang religi juga termasuk di dalamnya. Ya, jadi kalau selama ini untuk para caleg misalnya gitu ya mengalami gangguan jiwa, kalau mungkin belum bisa disebut gangguan jiwa ya, mungkin masalah mental emosional. Banyak faktor sih ya, contohnya misalnya ekspektasi yang terlalu tinggi, jadi tidak sesuai ekspektasi, berharapnya misalnya bisa menang, kemudian kalah, dia tidak bisa menerima kondisi tersebut. Kemudian juga dari lingkungan, mungkin ada rasa malu karena ketidakberhasilannya, dan juga termasuk misal kerugian-kerugian baik itu secara finansial ya, dengan banyaknya mungkin pembiayaan yang sudah dikeluarkan untuk mengikuti proses-proses caleg itu sendiri. Kalau pengalaman, saya pernah menangani seorang caleg yang gagal, kebetulan pernah konsultasi. Perasaan yang dia rasakan adalah lebih murung seperti itu, jadi banyak diam, tidak bersemangat, jadi sulit tidur, cemas juga khawatir, takut misalnya ditanya-tanya, belum lagi juga memikirkan ke depannya dia seperti apa gitu. Kebetulan yang bersangkutan itu dibawa karena keluarga melihat, oh semenjak dia tidak berhasil, kok jadi ada perubahan perilaku, sehingga dibawalah oleh keluarga untuk berkonsultasi. Tak hanya para caleg, beberapa kasus gangguan jiwa pun juga melanda para pendukung caleg. Nah, biasanya macam-macam ya, biasanya ada juga pasien yang pendukungnya, biasanya malahan kadang kan. Iya, pendukungnya bukan hanya calegnya saja, tetapi malah pendukungnya yang mungkin dia terlalu berlebihan atau gimana, akhirnya sakit seperti itu. Atau memang seperti tadi sudah ada riwayat sebelumnya, dia mendukungnya berlebihan, akhirnya ada tekanan, yaitu sakit seperti itu. Ada juga yang dirawat inap gitu. Menerima keadaan termasuk apabila kalah menjadi kunci yang penting agar tetap waras di masa pemilu.